Cek. Halo sahabat nih, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong dibantuin aja. Dan seperti biasa juga, gue mau ngasih tahu kalau lah profil tinggal sedikit lagi. Mungkin minggu depan bakal tamat. Tamat dalam arti ya udah mentok. Belum tamat sepenuhnya sih, masih mentok aja. Jadi ancang-ancang kita bakal mulai lirik judul-judul lainnya lagi untuk menunggu sampai lo profile update. Kita bahas judul lain seperti Putra Dewa, kayak Jopan itu kan, kita cari selingannya. Oke? Dan seperti biasa juga, bantu komen aja. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shaggy berserta adiknya dan juga Nona Xian serta Nona Yun Er, mereka pun pergi menuju sebuah desa. Dan desa itu langsung sangat aneh karena di desa itu seluruh warganya tua-tua. Dan di tempat itulah Shaggy mendapatkan sebuah kabar dan juga melihat sebuah formasi yang mengarah kepada sebuah rumah. Dan di tempat inilah Dongli dia pun tahu kalau sepertinya itu adalah rumah bagi kultivator jahat, hingga membuat Dongli dia melakukan sebuah persiapan. Dia mengeluarkan jimat-jimat ajaibnya untuk dapat menggunakan buff-buff yang sangat banyak untuk dapat menghadapi kultivator jahat itu. Dan di sini Dongli dia menggunakan semua jimat yang dia miliki untuk bersiap melakukan sebuah aksinya. Dan di sini Dongli ketika dia telah bersiap untuk menghancurkan tempat itu dan meminta orang itu untuk keluar, ternyata ada yang keluar dong. Dan yang keluar ternyata kakek tua. Dan di sini melihat kakek tua itu muncul, di sini Nona Yun Er dia pun berpikir kalau sepertinya bukan orang itulah kultivator jahat yang sedang mereka cari, karena dia pikir ini semua ada hubungannya dengan keluarganya. Dan ketika dia mengingat, kayaknya enggak deh, kayaknya bukan orang tua itu, karena dia betul merasakan aura yang dimiliki oleh orang itu dan aromanya cukup berbeda dengan orang-orang jahat yang telah mengincar keluarganya dulu. Awalnya di sini Nona Yun Er dia pun berpikir kalau ini sebuah ada hubungannya dengan penyerangan kepada keluarga Linnya dulu, tapi ketika dia melihat kakek tua itu, dia mulai berpikir kalau sepertinya apakah ini semua memang hanya dilakukan oleh kultivator jahat, tapi kenapa kok dia yang menjadi incaran utamanya? Dan jika dia memang hanya mengincar seorang kultivator, tapi kenapa kultivator yang lain biasa aja tapi tidak dengan diriku? Dia benar-benar menarik semua energi yang aku miliki, ujar dari Nona Yun Er ini yang bingung. Jika itu memang bukan orang yang mengincar keluarga Lin, tapi kenapa kok dia yang diincar? Ya gitulah dalam arti lainnya. Dan di sini untuk Dongli, ketika dia melihat orang jahat telah muncul, membuat dirinya pun bertanya apakah dia yang melakukan aksinya kepada muridnya, yang berani-beraninya melakukan aksi tidak terpuji kepada muridnya dan seluruh warga desa itu. Tapi di sini Dongli dia juga dapat merasakan kalau energi spiritual yang dimiliki oleh orang tua itu terasa sungguh sangat lemah. Bahkan ini seperti mereka yang ada di tahap awal pondasi saja. Dan ini bagaimana mungkin orang yang seperti ini dapat melukai muridku, ucap dari Dongli yang bingung pula. Dan hal itu pun disadari juga oleh Nona Xian. Bagaimana mungkin kakek tua itu dia menjadi seorang kultivator jahat, padahal melihat dari penampilan serta auranya dia terasa sebagai orang biasa, bahkan tidak cocok untuk dapat memenuhi syarat sebagai seorang kultivator. Tapi untuk Shaggy dia memiliki pandangan yang sedikit berbeda, di mana Shaggy dia pun mengatakan mungkin saja ada sesuatu yang akan berubah menjadi sesuatu yang sangat buruk. Ucap dari Shaggy yang membuat Nona Xian dia pun bingung. Apa? Perubahan menjadi yang buruk? Maksudnya? Di sini Shaggy dia pun tidak mengatakan lebih lanjut, tapi dia melirik ke arah Nona Yun Er karena dia berpikir kalau sepertinya ini agak sedikit merepotkan, karena jika dia salah bicara maka hati Dao yang dimiliki oleh Yun Er juga akan terancam, ucap dari Shaggy di dalam hati. Tapi di sini untuk kakek tua itu ketika dia dikatakan sebagai kultivator jahat, kalian mengatakan ku adalah kultivator jahat? Kalian mengakui kalau kalian adalah kultivator, benarkah? Itu kan pertama kalinya aku bertemu dengan orang-orang seperti kalian, mengatakan bahwa kalian di sini untuk orang-orang kota. Tapi kemana kalian selama 10 tahun terakhir ini? Ucap dari orang tua ini yang justru malah bermain kata-kata. Dan dia pun tahu kalau ini semua pasti karena gadis itu, gadis UR itu. Lin UR, aku telah lama menunggumu selama lebih dari 1 dekade untuk keluarga Linmu. Keluargamu telah berhutang kepada diriku dan aku akan mengambilnya dari dirimu, ucap dari orang tua ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu, tentunya menotis Dongli dan juga Nona Xian ketika orang tua itu mengenal Yun Er. Dan untuk Shaggy, aduh, seperti yang kupikirkan, ternyata itu benar, ucap dari Shaggy yang
Ya nggak tahu sih sebenarnya Lee Seok-gi mikir apa, nggak tahu juga. Tapi di sini untuk Nona UR dia pun bingung bagaimana bisa orang tua itu mengenal dirinya padahal dia tidak mengenali orang tua itu. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau keluarga Lin dari Nona UR itu telah menghancurkan hidupnya. Kau bahkan tidak mengenali diriku. Hah, sungguh masuk akal. Anak-anak saat itu kau masih anak-anak. Ya, saat itu kau masih anak-anak. Dan jika kau tidak bersembunyi maka kau juga akan berakhir. Ujar dari kakek tua itu yang membuat Nona UR jadi tambah bingung. Jadi apakah kau yang melakukan kepada keluargaku? Ujar dari Nona UR. Tapi di sini orang tua itu dia pun mengatakan, aku yang melakukannya. Tidak, seolah-olah aku punya kekuatan untuk melakukan hal seperti itu. Keluarga Linmu dihancurkan oleh mereka, para kultivator yang berasal dari jalan kebenaran. Ujar dari orang tua itu yang membuat UR jadi bingung. Apa? Keluarga Linku diselesaikan oleh kultivator jalan kebenaran. Di sini Nona UR dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kultivator baik menyerang keluarganya? Dan itu jelas membuatnya jadi bingung. Tapi di sini Dongli dia menganggap kalau omong kosong orang tua itu hanya omong kosong untuk menjatuhkan tekad yang dimiliki oleh muridnya. Dan di sini Dongli akan segera menghancurkan orang tua itu dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi di sini ketika Dongli akan melakukannya, di sini UR dia pun meminta kepada Dongli untuk tidak melakukannya karena dia masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya. Dan itu membuatnya bertanya, seberapa banyak yang kau tahu tentang keluargaku? Ceritakan, ujar UR. Dan di sini orang tua ini dia pun mengatakan, sepertinya kau memang benar-benar tidak mengenali diriku. Nona muda terhormat dari keluarga Lin tidak akan repot-repot mengingat siapa penjaga gerbang kalian. Ujar dari orang tua itu yang membuat UR dia pun bingung. Apa? Jadi kau adalah penjaga keluarga aku? Ya. Saat itu keluarga Lin adalah keluarga yang sangat terhormat. Anggota keluarganya benar-benar luar biasa. Mereka semua berumur panjang, berbudi luhur, dan menjadi penjaga keluarga Lin adalah sebuah kehormatan yang diimpikan oleh semua orang. Tapi kehormatan itu juga menghancurkan hidupku. Kau lagi pula siapa yang mengira kalau ternyata umur panjang dari keluarga Lin berasal dari menyerap energi spiritual milik orang lain? Kalian adalah keluarga yang tidak bertanggung jawab. Kalian sebenarnya adalah keluarga yang jahat dan tercela. Ujar dari orang tua ini yang terus-terusan aja merepet menjelek-jelekan keluarga Lin yang membuat Lin UR dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tapi di sini Nona Shan dia pun bertanya apakah orang ini berkata jujur, dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Shaggy. Ya, orang tua itu berkata jujur, dan jika tebakanku benar, ini semua ada hubungannya dengan susunan formasi yang ada di kota angin. Dan itu sepertinya berasal dari keluarga Lin. Ucap dari Shaggy, dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Ya, kau benar. Kau ternyata cukup pintar. Tapi ketika dia melihat Shaggy yang tampan, membuat orang tua itu dia pun kesal. Bagaimana mungkin kau memiliki wajah tampan seperti itu? Dan aku benar-benar akan menghancurkannya. Ucap dari orang tua itu yang gak suka nengok cowok tampan. Waduh. Tapi di sini Shaggy dia pun tahu kalau nggak ada gunanya juga orang tua itu merepet-repet. Dan di sini Shaggy dia pun mengatakan kalau orang tua ini pasti menyadari ketika UR dia datang ke kota itu dan mulai memasang sebuah susunan formasi dan mulai fokuskan energi itu untuk menyerap energi yang dimiliki oleh Nona UR hingga mempercepat penuaannya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Ya, itu benar. Kenapa dia harus muda dan juga cantik? Mengapa dia harus menjadi seorang kultivator? Ucap dari orang tua ini. Dan di sini dia juga mengatakan kalau dulu dia pernah tampan dan juga rupawan ketika dia menjadi seorang pengawal dari keluarga Lin, dan banyak sekali wanita yang menyukai dirinya. Tapi keluarga Lin telah menghancurkannya, telah membuat dirinya menjadi tua seperti ini, dan keluarga Lin lah yang merubah wujudnya jadi aneh seperti ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia cukup beruntung karena saat itu ketika kultivator baik mereka datang menghancurkan keluarga Lin dan menghancurkan semuanya, aku mendapatkan sebuah formasi yang sedikit rusak, tapi aku telah berhasil membacanya dan juga menyempurnakannya. Aku berhasil mengetahui formasi itu dan aku mulai melakukannya. Dan jika karena bukan formasi itu, tentunya aku segera berakhir karena aku energiku telah diserap oleh keluarga Lin. Ucap dari orang tua ini dalam arti lain dia menceritakan kalau sebenarnya keluarga Lin itu adalah keluarga yang jahat hingga dibuat oleh para kultivator baik. Mereka harus menyelesaikan, membereskan orang-orang jahat. Dan orang tua ini adalah korban dari keluarga Lin. Nah, gitulah konsepnya. Dan ketika dia disebut sebagai seorang kultivator jahat, dia pun tidak terima. Dia bukanlah orang jahat, dan dia menganggap keluarga Lin lah yang jahat, bukan dirinya. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu sempat membuat Dongli jadi bingung berserta dengan Nona Xian. Tapi
Di sini dengan skill bacot yang dimiliki oleh Lee Seok-gi yang beradu bacot dengan pria tua itu, pada akhirnya bla 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 bla. Pokoknya Lee Seok-gi bacot doang. Ini skill bacot doang membuat Nona Xian dan juga Dongli mereka pun sungguh sangat senang ketika melihat saudaranya ini sungguh sangat pandai berbicara omong kosong pikiran dari mereka. Tapi untuk orang tua itu ketika dia kalah adu bacot dengan Lee Seok-gi membuatnya sungguh sangat kesal. Apalagi Lee Seok-gi mengatakan kalau orang tua inilah yang tidak tahu diri. Padahal bekerja untuk keluarga Lin tapi justru malah mencoba menyerang anggota keluarga Lin, dan itu adalah sesuatu yang jahat, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat orang tua itu tidak terima. Tapi emang benar juga apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi hingga membuat orang tua itu kini dia tidak lagi dapat menahan diri dan dia sangat-sangat marah hingga membuat tubuhnya kini mulai bertransformasi, dan itu membuat Dongli yang melihatnya dia pun bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan orang itu. Dan untuk Lee Seok-gi, ya ini cukup sederhana, dia tidak pernah berkultivasi dan dantiannya tidak pernah terbentuk, dan awalnya dia menyerap energi milik orang lain dan itu membuat tubuhnya jadi panjang umur. Tapi dia menyerap begitu banyak energi spiritual dan dia tidak mampu menampungnya hingga membuat tubuhnya jadi mulai merusak, memburuk dan juga membusuk, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat mereka pun tahu kalau sepertinya orang itu kelebihan energi spiritual jahat hingga membuat dirinya yang tidak dapat mengendalikan jadi kacau, dan itu membuat tubuhnya kini jadi berubah jadi monster, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi ting dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem ketika dia melihat kalau ternyata ini adalah wujud asli dari makhluk itu, wujud asli dari pria tua itu. Dan di sini Lee Seok-gi dia berujar, seperti yang diharapkan dan persis yang apa yang aku duga sebelumnya. Dengan kekuatan milik orang lain yang dia serap selama beberapa dekade dan juga energi kehidupan yang dimiliki oleh Nona UR membuat tubuhnya jadi aneh seperti ini. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk sistem ting memberikan sebuah notifikasi kepada Lee Seok-gi kalau sosok yang ada di depannya adalah bos liar yang ada di level 40. Tapi uniknya di sini sistem akan memberikan sebuah hadiah kepada Lee Seok-gi jika Lee Seok-gi mengalahkan makhluk itu, di mana hadiahnya memang ya biasa aja, tapi ada sebuah hal yang menarik bagi Lee Seok-gi, yaitu mutiara ataupun core yang akan memberikan atribut secara acak. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir jika aja dia mendapatkan atribut yang akan cocok dengan Nona Xian, bukankah ini akan luar biasa, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Dongli dia pun pasang badan dan dialah yang akan menghancurkan kultivator jahat itu. Dan di sini melihat Dongli yang akan maju membuat Lee Seok-gi dia pun tunggu. Di sini Lee Seok-gi mencoba menghentikan Dongli untuk tidak melakukannya. Tidak, jangan kotori tanganmu, ucap dari Lee Seok-gi yang nggak menginginkan Dongli yang ngambil alih, karena jika Dongli yang mengambil alih tentunya itu akan membuat Lee Seok-gi nggak dapat hadiah dari sistem. Aduh, aku tidak bisa membiarkan Dongli merebut hadiahnya, ucap dari Lee Seok-gi yang nggak mau Dongli mengambil keuntungan. Waduh, bahkan di sini Lee Seok-gi dia pun berpikir jika dia yang mendapat hadiah dan dia mendapatkan core untuk dapat meningkatkan atribut untuk Nona Xian, bukankah itu akan membuat Nona Xian makin jadi untuk dirinya? Waduh, pikir dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk makhluk itu dia sungguh sangat aneh bentuknya, aneh kali, kayak gumpalan-gumpalan lemak gimana gitu. Dan di sini Lee Seok-gi dengan cukup mudah tentunya dia dapat mengalahkan makhluk itu, dan dengan satu gerakan aja dari Never Naik, hancur udah makhluk itu benar-benar dapat dikalahkan oleh Lee Seok-gi dengan cukup mudah. Dan setelah Lee Seok-gi dia mengalahkan makhluk itu, kini hanya tersisa sebuah bulatan-bulatan energi jiwa yang terkumpul di satu titik. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia telah mengalahkan makhluk itu. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun tahu kalau sebenarnya makhluk itu dia dapat mempertahankan wujud manusianya karena dia sebelumnya hanya melihat dari sudut pandang sebagai korban hingga membuat tubuhnya dapat bertahan. Tapi ketika Lee Seok-gi sempat adu bacot dengan makhluk itu dan mengungkapkan kalau sebenarnya orang tua itu juga memanfaatkan teknik jahat yang dimiliki oleh keluarga Lin untuk dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat, barulah pria itu bisa jadi monster seperti ini. Dan itu membuktikan bahwa hati Dao itu benar-benar sangat-sangat penting daripada sebuah bakat, ucap dari Lee Seok-gi. Dan sekarang masalah utamanya adalah bagaimana mengembalikan hati Dao milik Nona Yun-Er, ucap dari Lee Seok-gi yang ingin membuat Nona Yun-Er agar pikirannya enggak kacau, karena ini benar-benar akan membuat Nona Yun-Er dia kacau. Dia tidak menyangka kalau ternyata keluarganya itu adalah keluarga yang berasal dari orang-orang jahat. Tapi di sini Nona Yun-Er dia nggak tahu kalau keluarganya jahat. Jadi tentunya itu membuatnya jadi bingung harus kayak mana. Keluarganya jahat harus dibela atau
atau gimana? Ya, Nona Yun-Er dia benar bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan itu akan mengguncang hati Dao yang dimiliki oleh Nona Yun-Er. Tapi di sini Lee Seok-gi ya udah, itu urusan nanti dulu dan sekarang prioritas utamanya adalah mengembalikan energi jiwa yang telah diserap oleh orang itu. Dan di sini dengan satu jentikan jari, jiwa itu pun kembali melesat ke mana-mana yang membuat mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi, ya ini adalah kekuatan hidup yang telah dipakai, yang telah diserap tapi tidak sempat dipakai, jadi harus dikembalikan ke tempat yang seharusnya, ucap dari Lee Seok-gi. Yang artinya di sini Dongli dia pun menunggu keajaiban untuk Nona Yun-Er dan ternyata benar adanya energi jahat yang diserap oleh pria tua itu kini kembali ke dalam wujud dari Nona Yun-Er yang membuat Yun-Er kini dia pun sempat bercahaya, bertransformasi, berubah ke dalam bentuk aslinya. Dan ini adalah bentuk asli dari Nona Yun-Er yang telah pulih kembali. Sebelumnya nenek-nenek dan ini adalah wujud mudanya. Waduh. Dan melihat dirinya telah kembali muda dan telah menyelesaikan masalah keluarganya juga membuat Nona Yun-Er dia pun tentunya mengucapkan terima kasihnya kepada Lee Seok-gi dan juga Dongli. Terima kasih banyak kepada pimpinan sekte, master sekte dan juga masterku serta Nona Xian, ucap dari Yun-Er. Dan untuk Dongli dia pun tahu kalau sepertinya ini agak sedikit merepotkan karena ada perang batin di hati Nona Yun-Er dan itu jelas membuat Dongli jadi bingung apa yang harus dia lakukan dan jika dia sampai salah bicara itu akan mungkin saja merusak Dao hati yang dimiliki oleh Yun-Er, pikir dari Dongli. Dan itu membuat Dongli pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Kakak, lihat Yun-Er, dia tidak tampak kalau dia sedang bahagia, ucap dari Dongli. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dialah yang akan menyelesaikan itu semua nantinya. Dan karena sekarang udah selesai urusannya, ayo kita pergi ke kota dan kembali mencabut tiang-tiang bambu yang sebelumnya sebelum ada orang lain datang mengeksplorasinya, ucap dari Lee Seok-gi. Dan kini beberapa saat kemudian pada malam harinya pada akhirnya bambu-bambu formasi yang sebelumnya telah dicabut mereka semua. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun meminta kepada Nona ini untuk ikut bersama dengan dirinya jalan-jalan. Dan ternyata kini Lee Seok-gi bersama dengan Nona Yun-Er mereka pun jalan-jalan di kota. Dan untuk warga kota mereka pun merayakannya karena saat ini mereka telah kembali muda, sebelumnya mereka tua-tua semua. Waduh. Dan di tempat inilah mereka pun mengadakan sebuah party untuk merayakan itu semua. Tapi ketika Nona Yun-Er mengikuti Lee Seok-gi dari belakang dan Lee Seok-gi berhentikan jalannya dan disundul dari belakang, yang membuat Lee Seok-gi tahu kalau sepertinya pikiran dari Yun-Er juga agak sedikit terganggu. Dan itu membuat Nona Yun-Er dia berujar, tidak ada. Terima kasih banyak atas perhatiannya Master Sekte. Apa yang aku pikirkan sepertinya itu hanyalah hal-hal sepele, ucap dari Nona ini. Tapi untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan jika kau ingin mengatakan sesuatu katakan saja, tidak apa-apa. Namun setiap murid langsung dari sektemu telah dipilih langsung oleh diriku dan juga mastermu. Jadi tidak peduli status apapun itu ataupun latar belakang apapun yang mereka miliki, mereka adalah tetap bagian dari sektemu. Mereka adalah seseorang yang telah aku pilih secara pribadi. Jadi nggak peduli latar belakangmu siapa ataupun kenapa, kau tetap bagian dari sektemu, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Nona Yun-Er dia agak sedikit shock, terkejut. Apa? Dia tidak peduli dengan latar belakangku kah? Tapi aku adalah keluarga orang jahat, ucap dari Nona Yun-Er. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia tidak menjawab itu semua. Dia hanya diam saja dan melihat ke arah sekitar. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia berujar, pertanyaanmu itu tidak perlu dijawab karena pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh dirimu dan hatimu sendiri, ucap dari Lee Seok-gi. Kebenaran dan kejahatan ada di dalam hatimu sendiri, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Nona Yun-Er dia pun shock karena menentukan jahat ataupun tidak itu tergantung diri sendiri, persepsi diri sendiri. Dan di sini kan Lee Seok-gi dia sungguh sangat tampan dan dia lewat di gang tempat para ciwi-ciwi nakal. Waduh, ciwi-ciwi micet. Di sini Lee Seok-gi dia pun ditawari oleh Mami untuk mampir sejenak. Bahkan Lee Seok-gi akan diberikan diskon 30%. Tapi Lee Seok-gi nggak mau dong, dia nggak mau sama ciwi-ciwi micet. Dan itu membuat Nona Yun-Er yang melihatnya dia pun tertawa dan dia pun paham dengan ini semua tentang pelajaran yang diberikan oleh Lee Seok-gi, di mana dia dapat menilai kalau ternyata Lee Seok-gi dia ada orang yang sangat luar biasa. Dia tidak menunjukkan belas kasihnya kepada orang jahat, namun dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk orang biasa. Padahal sejatinya dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat meraih bulan, tapi dia dapat menempatkan dirinya sebagai seorang kultivator yang kuat di hadapan para kultivator jahat, namun bisa menjadi orang biasa di antara
antara orang-orang biasa juga. Dan ini adalah sesuatu yang membuat Nona Yoon Ertia pun paham tentang apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi sebelumnya. Tentang persepsi jahat dan juga baik itu tergantung dari diri sendiri. Menilainya bagaimana. Dan itulah yang untuk cerita kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Itu aja sih sebenarnya. Dan sisanya cuman ya, Nona ini kagum dengan ya apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi, dan dia kagum dengan pemikiran yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Itu aja sih. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye. Thank you. Mau hujan coy. Gue harus jemput bini gue dulu ya. Bye. Thank you.